Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dari kelas 11 Inovatif 1. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama ada identitas sosial. Salah satu faktor penentu adalah tingkah keahlian anggotanya. Makin tinggi tingkat keahlian kelompok itu dalam hubungannya dengan individu, maka makin tinggi kepercayaan dan penghargaan individu terhadap mereka. Yang kedua ada kausitas. Kausitas merupakan derajat keterkaitan individu terhadap kelompok. Makin besar kausitas, maka akan makin tinggi keinginan individu untuk konform dengan kelompok. C. Jenis norma yang berlaku. Norma deskriptif yaitu norma yang hanya mengindikasikan apa sebagian orang lakukan pada situasi tertentu. Sedangkan norma injunktif yaitu norma yang menetapkan tingkah laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu. Jiko akan melanjutkan materi dari Sarah. D. Ukuran kelompok. Jumlah anggota yang semakin besar akan mempengaruhi tinggi rendahnya konformitas dalam kelompok. 5. Faktor-faktor yang menjadi penyebab konformitas. Pada dasarnya, konformitas muncul karena beberapa faktor. A. Keinginan untuk merasa benar. Banyak keadaan yang menyebabkan individu berada dalam posisi yang dilematis karena tidak mampu mengambil keputusan. Konformitas sering dilakukan agar individu mendapatkan penerimaan dari kelompok atau lingkungan tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Jiko. B. Keinginan untuk disukai. Pada dasarnya, kebanyakan orang haus akan pujian yang membuatnya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. C. Konsekuensi konduktif. Konfirmasi adalah konsekuensi konduktif akan keanggotaan mereka terhadap kelompok dan lingkungan sekitar. Saya Niana Halija akan melanjutkan penjelasan materi dari Habib. Fungsi dinamika kelompok sosial yaitu ada beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim demokratis di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengatasi pekerjaan yang memang membutuhkan solusi pemecahan masalah serta mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga nantinya dapat terselesaikan dengan lebih cepat, efisien, dan efektif. Pekerjaan besar tersebut akan dibagi-bagikan sesuai bagian dari kelompok atau keahlian masing-masing. Yang ketiga, memudahkan segala jenis pekerjaan yang dilakukan. Terus yang keempat, dapat membentuk kerjasama yang saling menguntungkan, mengatasi persoalan hidup. Bagaimanapun manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Saya novel pertama akan melanjutkan aktivitas mandiri. Gaya kepemimpinan ketua kelas bervariasi diantaranya 1. Demokratis, melibatkan anggota kelas dalam pengambilan keputusan dan mendengarkan pendapat mereka. 2. Tegas, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika dibutuhkan. 3. Empati, memahami perasaan dan kebutuhan teman sekelasnya sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman. 4. Teladan, menjadi contoh dalam disiplin, tanggung jawab, dan sikap positif. 5. Komunikatif, mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada teman-teman sekelas. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nopal. Jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan ketua kelas sering dianggap demokratis karena ketua kelas biasanya melibatkan teman-teman sekelas dalam pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat, dan mempertimbangkan masukan dari semua anggota. Dalam gaya demokratis, ketua kelas tidak hanya memberikan arahan, tapi juga berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap suara didengar dan dihargai. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif, meningkatkan rasa kebersamaan, dan membuat teman-teman sekelas merasa memiliki peran penting dalam keberhasilan kelas. Kesimpulan, faktor-faktor konformitas meliputi keinginan untuk diterima dalam kelompok, tekanan sosial, norma kelompok, ukuran kelompok, kohesi kelompok, status, dan situasi. Kesimpulannya, konformitas terjadi karena individu cenderung menyesuaikan diri dengan perilaku, sikap, atau nilai-nilai kelompok agar merasa diterima, menghindari konflik, atau mencapai kesesuaian dengan lingkungan sosialnya. Sekian, terima kasih.